Di bottom of the deck ya. Di bottom of the deck jelas ada kartu two of wands ya, 2 tongkat. Yang maksud 2 tongkat itu tadinya cinta segitiga di sini ya, dua tongkat ya. Kamu sama cewek lain lagi, kamu sama cowok lain lagi ya. Three of cup di sini ya. Tadinya kalian memang ada cinta segitiga. Berarti kalau misalnya aku dapatnya three of cup di sini, dia sama kamu cintanya tuh separuh ya, setengah, nggak terlalu cinta di sini sama kamu ya. Coba deh aku akan ambil, aku bandingkan ya, kepada siapa lebih cintanya ya, apa kepada kamu atau kepada selingkuhannya itu tadi ya. Ya bukan selingkuhan sih, kan tadinya kan dia selingkuh. Kalau sekarang sih aku melihatnya ini sudah nggak ada perselingkuhan gitu, cuman kepikiran ya. Coba deh aku akan ambil ya, aku akan ambil 2 kartu teman-teman ya. Aku akan ambil 2 kartu di sini ya untuk membandingkan ya kedalaman rasa cinta pasangan kalian ya, antara kepada kalian teman-teman dengan si orang ketiga tersebut ya. Lebih besar kepada siapa? Kedalaman cinta pasangan kalian kepada kalian, antara kepada kalian dengan si orang ketiga ya. Jadi aku akan ambil 2 kartu untuk perbandingan. Oke. Kartu pertama untuk orang ketiga, Eight of Pentacles. Oke. Ya. Yang kedua aku akan ambil untuk kamu, The Hermit. Oh iya bener, separuh-separuh di sini mah ya. Jadi sama kamu pun di sini ada perasaan cinta, cuman nggak terlalu yakin bersama kamu di sini. Jadi dia sendiri itu gini loh ya, perasaan bukan kayak gitu sih ya, bukan ada cinta. Maksudnya dia nggak terlalu dia sendiri nggak yakin dengan perasaan dia sendiri kepada kamu ya. Pantas jadi The Hermit juga tadi di sini ya. Jadi dia sendiri itu nggak yakin dengan perasaan dia sendiri ke kamu gitu loh ya. Ya. Kalau sama di sini nih ya, Eight of Pentacles di sini ya. Dia itu juga masih belum yakin, tapi dia maunya tuh nggak mau putus di sini. Maunya tetap dijalanin gitu. Kan aku melihatnya sama si orang ketiga sini break ya hubungannya. Tapi walaupun break ini tuh dia nggak mau putus gitu ya. Maunya tetap dijalanin aja. Walaupun perasaan dia pun masih belum yakin betul kepada ini ya, kepada si orang ketiga. Nah, kepada kamu pun juga demikian di sini teman-teman. Jadi dia belum yakin betul dengan perasaan dia sendiri kepada kamu. Jadi ini baik kepada kamu maupun kepada si orang ketiga sama-sama belum yakin perasaannya. Tapi kalau berbicara nafsu ya, berbicara selera ya, ini sama si orang ketiga berselera banget ya. Karena aku dapat Queen of Wands tadi di sini. Ya, jadi gini loh ya, di mata pasangan kamu tuh ya si orang ketiga tuh cantik gitu ya, cantik, molek gitu lah ya. Kalau cowok tuh gagah gitu ya, berotot, six pack gitu loh ya. Kalau cewek, dia tuh montok tapi langsing gitu loh ya, dan dia cantik gitu ya. Kalau cowok, oh dia ganteng, nah gitu loh. Jadi kalau berbicara fisik ya ini berselera ya, nafsu gitu ya sama si orang ketiga tersebut. Nah kalau sama kamu nggak terpikir sejauh itu, nggak berpikir molek ini nggak kesana. Yang pasti ini orang kalau ngomongin perasaan ya sama kamu, dia belum yakin betul ya perasaannya dia sendiri kepada kamu ya. Ini sama sih kepada kalian berdua ya, kepada si orang ketiga, kepada kamu juga ini sama-sama belum yakin betul gitu loh perasaannya kepada kalian gitu loh. Jadi dia belum yakin betul dengan perasaan dia sendiri gitu loh kepada kalian di sini ya. Dan ingat ya, di Hermit ini juga mengartikan dia di hari ini memang ingat sama kamu. Cuman di hari ini tuh dia nggak bisa fokus kamu teman-teman ya. Justru lebih banyak kepada pikirannya loh ya. Pikirannya dia tuh lebih banyak kepikiran gitu loh ya sama si orang ketiga itu gitu loh di sini. Kepikiran banget di hari ini ya. Jadi di hari ini tuh dia stres, kepikiran, memikirkan si orang ketiga itu di hari ini ya. Lagi galau gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi intinya di hari ini perasaannya sama kamu datar-datar saja ya. Datar-datar saja, oke?
Itulah ya, buat kamu yang pilih nomor 2 ya. Oh ya, sekali lagi, bila kamu ingin personal reading sama aku, langsung aja WhatsApp aku di nomor 0838 3350 8979 ya. Kurasa di sini kenapa sama kamu merasanya, kenapa dia perasaannya gagal, datar aja sama kamu. Kurasa karena pikiran dia yang stres ya. Pikiran dia yang stres. Kalau menurut aku gini ya, dia tuh cinta sama kamu sebenarnya, tapi karena dia pikirannya stres, pikiran dia nggak fokus sama kamu, sehingga perasaan dia kepada kamu tuh datar akhirnya gitu loh. Kenapa? Karena pikirannya fokus sama yang lagi break ini, hubungannya lagi yang putus ini, ya, yang si seksi ini, si cantik ini, si ganteng ini gitu loh ya, gitu ya. Jadi cukup di hari ini aja dia datar, nggak tau lah besok. Kalau besok dia udah nggak galau, mungkin dia perasaannya sama kamu naik lagi gitu loh ya. Cup ini cup Leo, Gemini. Ini energi yang paling kuat dari Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Itu kuat banget. Cancer, Scorpio, Pisces. Kalau aku kasih nilai 7 deh ya. Tapi kamu juga dealing di sini dengan Pisces. Oh ya, Pisces paling kuat ya energinya. Kamu juga dealing dengan Gemini dan Leo ya. Walaupun kecil energinya ya. Oh ya teman-teman, oh sudah ya tadi ya, personal reading ya. Langsung aja WhatsApp aku di nomor 0838 3350 8979. Kumohon jangan telepon, langsung WhatsApp aja, langsung chatting aja, oke? Selanjutnya buat kalian yang pilih nomor 3 di sini, bagaimana sih perasaan hati yang sebenarnya pasangan kalian kepada kalian? Update hari ini. Sekarang apa, Rabu ya? Rabu 2 Desember tahun 2020, The Emperor, Nine of Swords, Six of Cups, sini, The Empress, The Devil. Aku sih melihatnya ini ya, coba lihat. Ini kan ada gambarnya orang, sorry. Ada gambarnya orang ya sedang susah tidur di malam hari. Ini memaknai di hari ini tuh pasangan kamu itu sedang sedih ya, sedang galau, sedang bingung ya, sedang beban pikiran, memikirkan orang di masa lalu nih loh ya. Kalau kamu berkata adakah penyesalan, iya. Ini ada penyesalan ya, putus dengan orang di masa lalu. Kalau saya berbicara cinta di sini, bagaimana Kak cinta dia kepada orang di masa lalu itu? Kenapa sampai dia tuh beban pikiran, sampai kayak orang stres ya di hari ini ya, sampai yang aku bilang tadi kebingungan ya, galau. Kenapa? Karena cinta ya. Jadi sama orang di masa lalu ini masih cinta, teman-teman, masih menyimpan rasa cinta yang sangat dalam di sini ya. Ini tuh dulu melakukan kesalahan ya. Pasangan kamu itu melakukan kesalahan melakukan kesalahan kepada si mantan. Dan itu cukup menyakitkan ya. Dan dia sadar ya kalau perbuatan dia itu telah kesalahan fatal gitu loh ya, The Emperor di sini. Dia sadar di sini dan dia menyesali ya. Jadi dia gini di hari ini, aduh, aku kok nyesel banget ya. Kalau bukan aku, kalau saja aku nggak kayak gitu dulu ya, nggak bakal nih hubungan aku sama kamu nih hancur kayak begini. Aku menyesal, kata dia. Aku yang bersalah. Aku memang benar-benar di sini telah menyakiti kamu. Aku telah melakukan hal yang fatal, yang membuat hati kamu tuh sakit banget. Jadi wajar ya kalau kamu itu gak mau balik sama aku, wajar, kata dia. Dia sadar di sini teman-teman, sadar sekali. Aku melihatnya si mantan ini gak mau deh ya, gak mau balik ya. Sedangkan maksudnya gini loh ya, ini sih gak ada omongan ya, gak ada omongan bahwa si mantan itu gak mau balik sih, gak ada omongan. Tapi pikiran dia aja ya, interpretasi dia aja ya. Jadi gagasan dia aja bahwa si mantan itu gak bakal mau balik, mengingat kesalahan dia yang telah dia perbuat, yang mana menurut dia ini wajar karena perlakuan aku sama kamu di sini terlalu menyakiti gitu loh ya, terlalu menyakiti di sini.
Jadi interpretasi pikiran dia sendiri bahwa kalau misalnya dia ngajak balikan nggak bakal mau gitu loh, nggak bakal mau di sini gitu ya. Ini sedih sekali teman-teman, di hari ini nyesel sekali ya, merasa berdosa gitu ya, merasa bersalah banget gitu ya. Pokoknya galau berat di hari ini ya. Justru di sini tuh walaupun secara fakta ya dia adalah pasangan kamu ya, tapi untuk real perasaan hati dia tuh bukan kepada kamu ya, tapi kepada orang di masa lalu ini ya. Ya. Seandainya masih mau balik ya, masih bisa diperbaiki ya. Ini kata pikiran dia loh ya, gagasan dia. Seandainya pasangan aku, mantan aku masih mau nih diperbaiki lagi nih kesalahan yang dulu, aku pengen deh memperbaiki lagi. Seandainya dia berharap aku berubah, aku mau berubah. Seandainya dia minta janji sama aku untuk setia sama dia, aku akan balik sama dia, aku akan kembali sama dia untuk setia kepada dia gitu loh ya. Di Emperor di sini. Makanya aku bilang ini luar biasa cintanya kepada orang di masa lalu di sini teman-teman ya. Ini bisa jadi beberapa dari pasangan kalian ini orang di masa lalu di sini karena udah berumah tangga bisa ya. Jadi nggak mau balik itu karena udah berumah tangga bisa. Pokoknya interpretasi dia tuh nggak mau balik di sini si mantan ya. Padahal perasaan hati pasangan kamu itu masih luar biasa perasaannya ya kepada orang di masa lalu tersebut gitu. Intinya di hari ini tuh dia nggak bisa fokus sama kamu gitu loh. Ya. Saking cintanya dia sama orang di masa lalu tuh di sini suka berpikir yang negatif gitu loh di sini ya. Contohnya kayak gini ya, kalau misal aku ngubungin dia, paling dia juga, contoh ya, seandainya aku ngubungin dia, aku telepon dia, pasti aku di reject nih telepon aku. Kalau aku WA dia, aku chatting dia, pasti nggak akan dibales, pasti nggak akan dibuka, kata dia kayak gitu. Kalaupun dibuka nggak bakal dibales. Mungkin kalau aku maksa chatting dia, mungkin aku diblokir deh ujung-ujungnya kayak gitu ya. Terlalu jauh pikirannya ya, terlalu yang negatif gitu di sini. Jadi di hari ini ya perasaan dia kepada kamu tuh datar teman-teman ya. Perasaan dia kepada kamu di hari ini datar banget karena pikiran dia yang full banget kepada orang di masa lalu, yang berdampak juga kepada hatinya, yang membuat sama kamu tuh datar gitu loh di sini ya. Lihat, ada kartu di Emperor di sini ya. Ini di Emperor sampai 2 kali di Emperornya di sini. Jadi dia sadar teman-teman kehancuran hubungan dia dengan orang di masa lalu ya. Ini orang di masa lalu karena perbuatan dia sendiri ya. Dia sadar dan dia sadar perbuatan dia tuh terlalu menyakitkan yang nggak bakal dimaafin gitu loh ya. Nah ya, jadi dia tuh pengen ngubungi sebenarnya ya, pengen komunikasi, pengen ketemu, sebenarnya kayak gitu. Tapi gagasan dia ya, pemikiran dia tuh gak bakal mau karena aku terlalu menyakiti di sini. Aku sadar ya, kalau perlakuan aku tuh keterlaluan sama dia dulu ya, keterlaluan di sini. Jadi dia merasa keterlaluan gitu loh. Nah ya, jadi dia sebenarnya pengen memperbaiki hubungan dengan orang di masa lalu teman-teman. Ya pengen ngubungi, pengen jelasin gitu loh bahwa aku tuh masih gini loh sama kamu, maafin aku ya gitu ya. Jadi pengen kayak gitu. Kalau kamu bertanya apakah pengen balik kak, iya pengen balik ya, pengen balik di sini. Kalau kamu bertanya apakah sebenarnya kalau urusan masa depan menikah, apakah dia memilih orang di masa lalu kak, iya ya, dia lebih memilih orang di masa lalu di sini dibanding kamu gitu loh ya. Hancur, hati dia hancur teman-teman. Jadi di hari ini tuh dia sedang terbesit di pikiran dia tuh sedang terbesit orang di masa lalu ya, lagi bingung, stres ya. Ini loh hati dia hancur. Lihat, ada gambarnya menara yang kesambar petir sehingga hancur. Nah ini menggambarkan hati dia yang hancur mengingat orang di masa lalu. Ini ya, ini kartu orang di masa lalu di sini. Nah ya, dia masih ingin bersama dengan si orang di masa lalu. Jadi hati dia ya, ini maksa banget teman-teman, pengen balik gitu loh ya.
batin dia tuh maksa banget pengen balik, batin dia tuh maksa pengen si mantan itu memaafkan gitu loh ya. Ya tapi ini yang gue bilang tadi, gagasan dia ya, pemikiran dia tuh yakin banget kalau si mantan itu nggak bakal maafin, nggak bakal kasih harapan kedua atau kesempatan kedua, nggak bakal kasih, pokoknya intinya kata mantan kamu tuh, kata pasangan kamu tuh, si mantan ini masih keras hatinya, pikirannya keras ya, masih kaku banget, gak bakal maafin gitu loh di sini. Inilah Queen of Short ya. Jadi masih teguh prinsip gak mau balikan gitu. Jadi yakin banget di sini, yakin banget gak bakal balikan. Padahal hati pasangan kamu tuh memaksa pengen balik. Tapi logika pasangan kamu tuh percaya banget gitu, yakin banget kalau mantannya itu gak bakal mau. Karena mantan kamu nih, karena pasangan kamu nih sadar ya, perlakuan dia kepada si mantan ini keterlaluan gitu loh. Dia sadar kalau dia keterlaluan gitu di sini ya. Nah, dia hanya bisa pasrah kepada Sang Maha Kuasa di sini ya. Jadi gini teman-teman, dia tuh menjalani hubungan sama kamu ya, tapi perasaan dia tuh bukan ke kamu gitu, perasaan dia tuh kepada si mantan di sini gitu loh ya. Nah ya, tapi dia ragu mau menghubungi si mantan. Jadi dia pengen komunikasi sama si mantan tapi ragu. Kenapa kok ragu? Karena dia sadar perlakuan dia dulu itu terlalu menyakiti mantannya gitu ya. Dia sadar, makanya dia ragu karena pikiran dia lebih yakin pada ditolak gitu loh, gak bakal dimaafin, gak bakal dikasih kesempatan kedua gitu loh. Jadi ragu, mau ngubungin ragu. Nah akhirnya dia pasrah di sini ya. Ini ada kartu Temperance, pasrah di sini. Yaudah deh, aku pasrah aja, aku pasrah ya, aku emang salah di sini gitu loh, aku pasrah gitu ya. Two of Cup ya. Jadi dia pengen balik teman-teman ya, jadi pengen kembali lagi sama orang di masa lalu ya. Lihat, ada laki-laki perempuan komitmen. Jadi dia pengen komitmen, pengen dimulai dari awal lagi, lembaran baru lagi bersama orang di masa lalu. Pengen komitmen lagi sama orang di masa lalu ini gitu loh ya. Nah ya, Three of Pentacle, 3 koin ya. Anggaplah ini kan orang di masa lalu ini, anggaplah orang ketiga kan di mata kamu, walaupun ini bukan orang ketiga karena aku melihatnya di sini nggak ada perselingkuhan ya, tidak ada perselingkuhan, hanya pasangan kamu tuh pengen balik gitu loh kepada orang di masa lalu ya. Lihat 3 koin ya. Jadi kan anggapannya kan orang ketiga ya, walaupun ini sudah nggak ada perselingkuhan gitu loh ya, nggak ada di sini. Aku melihatnya ini udah putus sama orang di masa, sama si mantan ini udah benar-benar putus dan emang nggak ada hubungan loh di sini, nggak ada ya. Ini hanya menggambarkan gitu ya, menggambarkan orang ketiga gitu loh ya. Karena pasangan kamu lagi berat banget hatinya, pikirannya ya kepada orang di masa lalu ini gitu loh ya. Orang di masa lalu ini cukup bagus secara finansial aku melihatnya. Dan ini juga menggambarkan ya, ini berusaha sabar dia ya. Sebenarnya hati dia tuh nggak sabar teman-teman, nggak kuat ya. Dia berusaha sabar, berusaha pasrah gitu loh ya, melepaskan orang di masa lalu. Kurasa di sini kalian ya, aku melihatnya kamu pun juga baik sih secara finansial ya, secara perekonomian baik. Jadi tuh di sini dia bertahan dengan kamu itu bukan karena cinta yang banget gitu ya. Kalau berbicara perasaan cinta yang banget itu kepada si mantan, Nine of Pentacle ini menggambarkan sama kamu tuh perasaannya tuh sebenarnya biasa aja ya, datar ya saat ini, tapi dia mau kok memperjuangkan kamu di sini ya. Dia mau memperjuangkan kamu walaupun sebenarnya perasaan hati dia yang sebenarnya tuh kepada si mantan ya, tapi dia mau kok berkomitmen sama kamu, bertahan dalam hubungan ini bersama kamu. Kenapa? Karena di pikiran dia ya, kamu itu kalau kamu perempuan ya, misalnya kamu perempuan, kamu tipe orang yang patut diperjuangkan, kamu perempuan yang patut diperistri, kamu perempuan yang patut dijadikan pasangan hidup gitu loh ya. Kenapa? Karena kamu tipe orang yang mandiri kata dia ya. Kamu orang yang mandiri, terus secara finansial kamu aman ya, kamu stabil secara keuangan, kamu di mata dia loh ya, kamu tuh stabil keuangan, dan kamu tipe orang yang mandiri. Jadi walaupun kamu perempuan, kamu bukan tipe orang yang bergantung pada suami gitu loh ya.
Jadi bisa membantu meringankan beban suami kalau berumah tangga sama kamu ya. Belum lagi kamu masih pinter masak, kamu mau bebersih rumah, kamu tuh mau ya kata dia. Jadi cocok gitu loh ya kalau dijadikan istri. Terus kamu juga bisa melayani suami dengan baik ya. Jadi dia setelah menilai kamu tuh, oh ini bisa nih ya, bisa melayani suami, bisa menghargai suami gitu loh ya. Bisa memberikan yang terbaik buat suami dan juga bisa sayang kepada anak. Nah, itu yang membuat dia bertahan sama kamu ya. Padahal untuk cinta yang sebenarnya itu kepada orang di masa lalu. Jadi dia bertahan sama kamu karena logika dia yang ku bilang tadi ya, ada kelebihan dari kamu yang ku bilang tadi ya. Kalau semisal kamu yang nonton video aku di sini, kamu seorang laki-laki ya, dia ini walaupun cintanya kepada orang di masa lalu, tapi dia mau kok bertahan hubungan bersama kamu ya. Dia mau kok bertahan bersama kamu di sini. Kenapa? Karena dia melihat kamu itu seorang laki-laki yang dewasa ya, yang pemikirannya dewasa, dan kamu tipe orang yang, kata dia loh ya, ini kata dia di sini, tipe orang yang nggak suka ngegombal gitu loh. Kalau kamu cinta ya kepada pasangannya tuh dalam bentuk tindakan. Jadi nggak cuma ngomong doang, tapi kamu berbentuk tindakan. Ada tindakan yang mewakili dari makna cinta gitu loh di sini ya. Kayak gitu di sini. Makanya dia mau bertahan sama kamu. Terus kamu tipe orang yang kerja keras, tipe orang yang tanggung jawab ya kepada seorang istri, kepada anak. Nah, itu yang membuat dia itu bertahan bersama kamu, teman-teman ya. Kalau kamu cowok loh posisinya ya. Jadi kamu laki-laki ya yang punya pemikiran tuh tanggung jawab kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keluarga kecilnya lah kayak gitu ya. Jadi ini ya logika dia. Jadi logika yang membuat dia tuh bertahan dalam hubungan ini. Kalau berbicara hati ya, hati itu lebih pada ke orang di masa lalu. Jadi intinya bagaimana sih perasaan hati dia kepada kamu di hari ini? Di hari ini ya teman-teman, perasaan dia kepada kamu tuh datar-datar saja ya, biasa saja. Malah pikiran dia tuh di hari ini lagi beban ya, lagi beban pikiran, sedih, hatinya sedih gitu ya. Ini bisa dikata 90% isi pikiran dia tuh justru orang di masa lalu, bukan kamu gitu loh ya. Kenapa? Aku dapatnya di Emprol di sini soalnya. Ya, bisa dikata 90% ya. Meskipun secara fakta ya dia tuh pasangan kamu, tapi untuk cinta yang sebenarnya itu kepada orang di masa lalu. Dan pikiran dia ya bisa dikata 90% tuh isinya orang di masa lalu. Jadi dia kepikiran sama orang di masa lalu. Sekali lagi, dia ini kepikiran sama orang di masa lalu. Sedih, nyesel gitu loh ya. Ada sedih, menyesal, dan ada rasa bersalah kepada orang di masa lalu, pengen balik kepada orang di masa lalu. Sebenarnya tuh pengen balik ya kepada orang di masa lalu. Jadi kalau seandainya nih ya, orang di masa lalu ini mau memaafkan, dia ini bisa meninggalkan kamu teman-teman. Tapi dia lebih pada orang di masa lalu. Dia lebih memilih orang di masa lalu. Kalau semisal disuruh memilih ya, dan kemudian orang di masa lalu ini kembali membuka hati ya, ini lebih memilih kembali kepada orang di masa lalu dibanding kamu gitu. Lebih memilih menikah dengan orang di masa lalu dibanding kamu gitu. Tapi karena dia sudah tahu banget ya, karena dia ini ada perasaan malu juga ya, merasa bersalah juga. Terus dari gelagat ya, dari interpretasi pasangan kamu itu, yang mana menginterpretasi orang di masa lalu itu kayak nggak mau gitu, udah kayak jijik banget, benci banget gitu loh sama pasangan kamu. Nah itu yang membuat dia ini bertahan bersama kamu teman-teman. Dan logika dia juga berpikir tentang kamu tuh yang aku bilang tadi ya, ada hal-hal positif dari kamu. Nah itu yang membuat dia tuh bertahan bersama kamu gitu loh, paham ya? Jadi gitu ya. Jadi intinya bagaimana sih perasaan hati pasangan kalian kepada kalian update hari ini? Biasa-biasa saja ya, datar-datar saja, tapi dia mau bertahan dalam hubungan ini. Dia mau mempertahankan kamu, dia mau memperjuangkan kamu gitu loh, ke hubungan jangka panjang. Dia mau kok nikah sama kamu di sini ya. Buat kamu yang pilih nomor 3, pasangan kamu tuh mau kok nikah sama kamu karena ada hal-hal positif yang aku bilang tadi ya. Ada kelebihan-kelebihan yang kamu punya yang aku bilang tadi ya. Oke. Sebentar di Emperor Capricorn ini kamu dealing semuanya. Kamu dealing dengan Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, Scorpio, Taurus, Aries ya. Sekali lagi kamu dealing dengan Aries,
Taurus, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces ya. Nah, kamu dealing dengan zodiak itu yang aku bilang tadi. Oh ya, buat kamu yang pilih nomor 3, bila kamu ingin personal reading sama aku, langsung aja WhatsApp aku di nomor 0838 3350 8979 ya. Oke teman-teman, oh ya, kalau kamu mau konsultasi sama aku, jangan telepon ya, langsung chatting aja di WhatsApp. Oke? Kurasa itu dulu deh dari aku ya. Nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you. Bye-bye.